Pemirsa, dalam press conference yang diadakan pada sore tadi, Patrick Kluivert membeberkan visi misi serta targetnya selama menjadi pelatih timnas Indonesia. Dan untuk membedah pernyataan Kluivert tersebut, kita sudah terhubung bersama dengan pengamat sepak bola Yusuf Kurniawan. Selamat malam, Bung Yusuf. Salam olahraga. Ya, selamat malam, Rina. Salam olahraga. Ya. Bung Yusuf, dalam konferensi pers tadi kita mengutip pernyataan Kluivert bahwasannya Kluivert menargetkan 4 poin dalam sisa babak kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga ini. Apakah realistis target dari Kluivert tersebut? Ini bisakah tercapai menurut Anda, Bung Yusuf? Iya, 4 poin yang dia maksud tentunya menahan imbang Australia di Australia, yaitu kualifikasi terdekat. Kemudian kita bisa menang ataupun juga meraih 3 poin saat melawan Bahrain ya di laga berikutnya. Jadi saya kira memang itu target ataupun juga kalkulasi yang sangat wajar jika kita masih ingin mengintip peluang untuk lolos ke Piala Dunia. Karena sejujurnya kita sedikitnya untuk bisa mendapatkan tiket ke Piala Dunia ataupun juga paling tidak lolos dari kualifikasi itu 7 poin lagi ya. Sekarang kan sudah 6 poin, berarti tambahan 7 poin itu dari mana? Ya dari 4 laga yang tersisa. Jadi lawan Australia dan Bahrain yang terdekat itu artinya 4 poin dan 3 poin lagi lawan Cina. Kalau lawan Jepang di laga terakhir saya kira sulit ya kita untuk berharap poin, mengingat kita bermain away dan kita tahu bahwa kekuatan Jepang di atas rata-rata dari peserta di grup ini gitu. Oke, jadi artinya memang ini bukan target yang muluk-muluk, justru ini merupakan target yang paling masuk akal dan bisa diterima begitu. Dan selain itu juga kalau tadi kita melihat atau mengutip kembali pernyataan Kluivert dalam konferensi pers bahwa saat ini dirinya selain juga sedang mengupayakan untuk melobi sejumlah pemain naturalisasi atau diaspora yang saat ini atau pemain luar begitu. Tapi juga dirinya nanti akan mengunjungi sejumlah daerah di Indonesia untuk melihat potensi pemain lokal. Nah, kalau Anda sendiri melihat sebetulnya saat ini skala prioritas yang harus diutamakan dalam timnas Indonesia, apakah kita harus kembali menaturalisasi atau justru mencari bibit-bibit pemain lokal yang sekiranya nanti bisa dimanfaatkan atau bisa dimainkan dalam timnas Garuda? Seperti apa Anda melihat hal ini? Ya, saya kira dengan kekuatan yang kita miliki, Patrick Kluivert tahu ya apa yang harus dia lakukan, bahwa kemudian ada rencana dari federasi untuk mendatangkan pemain naturalisasi lagi. Kalau tidak salah dia sempat sebut nama Jairo ya. Itu wajar-wajar saja karena memang Patrick ini diimbangi target yang sangat ambisius ya oleh federasi untuk lolos langsung ya. Karena ini menjadi hal yang paling penting memastikan bahwa kekuatan amunisi yang dimiliki memang benar-benar memenuhi kualifikasi untuk bisa lolos langsung. Nah, kalau juga pemain domestik yang harus dia lihat itu bagian yang tidak terpisahkan dari untuk memaksimalkan potensi yang kita miliki yaitu dari kompetisi domestik. Nah, ini kan juga sebetulnya kesempatan bagi pemain-pemain lokal kita, pemain-pemain domestik kita untuk mereka show up ya. Untuk bisa dilihat oleh sang pelatih, mungkin buat para pemain lokal ini bisa dibilang blessing ya, terutama untuk mereka-mereka yang sebelumnya sempat ditinggalkan ataupun dilupakan quote-unquote oleh Sintayong ya, untuk bisa lagi memberikan impresinya kepada pelatih yang baru, karena ini boleh dibilang sebagai kocok ulang lah istilahnya. Kalau sebelumnya kita sempat diperkuat oleh Mark Klok misalnya gitu ya, kemudian Sadil Ramdhani, yang pada kesempatan berikutnya kemudian tidak lagi dibawa. Nah, sekarang kesempatan main seperti itu untuk bisa lagi menunjukkan kemampuan terbaiknya agar bisa dipilih oleh Patrick Kluivert. Jadi ini seperti kocok ulang lah ya kalau untuk para pemain lokal kita agar bisa masuk ataupun juga menjadi bidikan dari Patrick Kluivert. Ini sangat bagus menurut saya. Jadi terbuka saja kalau di level senior udah nggak ada lagi lokal, nggak ada lagi diaspora, tapi pemain-pemain timnas Indonesia. Karena yang dituntut adalah prestasi gitu ya. Itu yang saya kira juga jangan lupakan. Coach STY juga kalau pemain-pemainnya tidak sekualitas sekarang, tidak ditopang pemain-pemain diaspora yang ada sekarang, saya kira juga sulit ya bisa mencapai titik ini gitu. Demikian juga dengan Kluivert gitu.
Jadi artinya mau itu diaspora, mau pemain lokal, artinya memang dua-duanya ini sama penting, sama dibutuhkan dan Iya, sama-sama berjasa untuk kemenangan atau prestasi timnas Indonesia begitu. Dan berbicara soal iya. pemain lokal ini, Bung Yusuf, artinya ini Kluivert harus sering-sering melihat atau memantau terkait dengan Liga 1 dan juga Liga 2 untuk istilahnya belanja pemain lokal begitu. Menurut Anda seperti apa nih? Iya. Iya, dia kan memang sempat ditanya ya tentang apa yang akan dilakukannya Ya. dalam waktu 2 bulan ke depan ini. Ya, salah satunya adalah dia akan mengobservasi, menyaksikan langsung ya pertandingan-pertandingan Liga Indonesia untuk dia bisa lihat sejauh apa potensi pemain-pemain lokal yang ada yang dia bisa lirik untuk kebutuhan tim. Dan ini memang sebuah keniscayaan, keharusan ya karena dia nggak bisa ngumpulin pemain-pemain abroad kita untuk dia latih untuk melakukan simulasi taktikal segala macam kan karena itu baru mungkin terjadi beberapa hari menjelang pertandingan lawan Australia di bulan Maret nanti. Nah, di waktu yang ada sekarang ya dia harus mengeksplorasi potensi-potensi yang ada di dalam negeri dulu dengan dia menyaksikan langsung pertandingan-pertandingan di Liga 1 sambil dia mengumpulkan referensi pemain-pemain yang pernah memperkuat timnas Indonesia sebelumnya untuk bisa dia pantau lagi gitu ya. Siapa tahu dari situ dia akan menemukan pemain-pemain yang berbeda dari pilihan STY misalnya gitu. Ya, kita tahu bahwa banyak target berat yang ada di pundak Kluivert saat ini dari PSSI begitu. Selain juga ini target untuk bisa meloloskan timnas Indonesia dalam putaran kualifikasi ketiga Piala Dunia ini, Kluivert juga mengatakan akan melatih pemain U23 agar nantinya juga berprestasi di Olimpiade 2028. Nah, menurut Anda apa PR besarnya di skuad Garuda Muda tersebut, Bung Yusuf? Iya, sekarang sebetulnya Kluivert cukup beruntung ya karena fondasi untuk pembangunan pemain-pemain timnas U23 atau pemain muda yang ada sekarang di senior itu sebenarnya merupakan warisan yang harus dilanjutkan oleh Patrick Kluivert dari Sintayong ya. Karena secara mentalitas pemain-pemain muda kita terutama di bawah Sintayong ini sudah menunjukkan kualitas yang sangat baik dan mentalitas yang sangat bagus. Ini kan modal penting ya untuk membangun sebuah tim muda gitu. Apalagi targetnya Olimpiade dan kita kemarin dari apa yang sudah kita lihat mereka sudah sampai ke babak semifinal bahkan hampir saja lolos ke Olimpiade yang terakhir ini ya sebelum mereka kalah di babak playoff. Ini kan modal penting tinggal bagaimana Patrick Kluivert meneruskan terutama dari sisi mentalitas yang sudah dibangun dengan sangat baik oleh Sintayong gitu. Karena pemain muda kita tuh bukan persoalan teknik kayak ataupun juga skill ya, tapi lebih ke mental. Kalau mereka punya mental yang sangat baik, kepercayaan diri yang sangat bagus, maka skill mereka, kemampuan teknik mereka itu akan keluar gitu. Itu yang sudah dibangun dengan sangat baik, menjadi legacy yang sangat bagus untuk diteruskan dari era kepemimpinan STY kemarin gitu. Baik, tentu ini kita akan nantikan ya seperti apa gebrakan-gebrakan dari pelatih timnas baru Patrick Kluivert untuk bisa membawa timnas Garuda agar semakin berprestasi dan memiliki kualitas yang lebih baik juga. Baik, terima kasih pengamat sepak bola Yusuf Kurniawan atas informasi Anda. Selamat malam dan salam sehat selalu. Ya, selamat malam Sina, salam sehat. Terima kasih.